Disuruh menyangkal Yesus, tapi dia tetap tidak mau menyangkal Yesus. Dia memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Dia mati sebagai martir. Dia dipenggal, tapi dia tetap mempertahankan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mengapa Yesus rela mati? Apa arti salib bagi hidup kita hari ini? Jawabannya akan menyentuh hatimu dan mengubah cara pandangmu tentang kasih Tuhan. Tonton sampai selesai dan bagikan kepada orang yang membutuhkan penguatan iman hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena pengorbananmu yang sangat besar, sehingga kami orang berdosa yang seharusnya binasa diselamatkan oleh kematianmu di atas kayu salib Golgota. Hari ini ketika kami merayakan hari Jumat Agung, biarlah kami selalu memiliki hati yang mengasihi Engkau. Dan lebih lagi ya Tuhan, karena kami sadar apa yang kami perbuat tidak mungkin bisa membalas kasih Allah kepada kami. Tapi kami rela berkorban seperti Kristus telah memberikan teladan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga firman-Mu ini mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Selamat merayakan hari Jumat Agung, Good Friday, hari kematian Yesus yang membawa pembebasan bagi kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Rela Berkorban Seperti Kristus. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saudara-saudara, Pierre Tendean adalah seorang perwira TNI Angkatan Darat, berdarah Minahasa, beragama Kristen. Dia adalah salah satu korban dari pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Dia mati dan dibuang ke lubang buaya di Jakarta Timur bersama dengan 6 orang jenderal yang lain. Dia bukan jenderal, saudara-saudara. Rupanya PKI salah sasaran. Yang mau dibunuh adalah jenderal ke-7, yaitu Jenderal Nasution. Pierre Tendean hanyalah seorang ajudan yang masih berusia muda, 26 tahun. Tetapi orang yang menangkapnya tidak tahu bahwa yang mana sebetulnya Jenderal Nasution yang mau ditangkap. Yang ditangkap adalah pengawalnya. Dia disiksa, tapi dalam penyiksaan yang luar biasa. Pierre Tendean tidak pernah bilang bahwa orang itu salah sasaran. Pierre Tendean bungkam, dia tidak memberitahukan identitasnya. Hanya untuk melindungi pimpinannya, Jenderal Nasution yang beragama Islam. Pierre, orang Kristen, melindungi pimpinannya yang berbeda keyakinan. Dan karena keberanian, kesetiaan, dan pengorbanannya, Pierre Tendean dianggap sebagai pahlawan revolusi yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dengan para jenderal yang lain, padahal dia bukan jenderal. Kita menghormati para pahlawan bangsa yang juga mati demi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Itu sebabnya di Indonesia setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Hari Jumat Agung ini juga
adalah hari di mana kita mengenang pahlawan terbesar bagi orang yang percaya. Karena kita mengingat Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, rela berkorban untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya kita tidak dilemparkan ke dalam api neraka karena dosa-dosa kita, tetapi kita beroleh hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tadi kita melihat drama Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, tapi tidak jadi karena Allah telah menyediakan domba pengganti. Yehova Jireh, Allah menyediakan domba pengganti. Tapi tahukah saudara, ketika Bapa harus menyerahkan putranya Yesus Kristus, dan ketika anaknya berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara manusiawi itu merobek hati Allah Bapa, karena dia sangat cinta kepada Kristus. Tapi demi keselamatan kita, dia rela mengorbankan Kristus. Dan saya mau bilang, Abraham sangat beruntung karena dia mendapatkan domba pengganti. Waktu Bapa harus menyerahkan anaknya, tidak ada domba pengganti. Yesus harus mati di sana. Kenapa Yesus harus mati? Karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kalau ada cara lain yang olehnya manusia diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Tapi karena itulah satu-satunya cara Allah sejati menjadi manusia sejati, maka Yesus berkorban untuk kita. Karena dia manusia, dia bisa mati. Tapi karena dia Allah, dia bangkit kembali dan memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Dalam kehidupan kita perlu belajar, kesuksesan diraih ketika kita mendapatkan sesuatu. Tapi kebesaran, greatness diperoleh ketika kita mengorbankan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Saudara-saudara, para pahlawan nasional itu kebanyakan bukan orang kaya yang hidup nyaman, tapi mereka sangat kita hormati karena greatness, kebesaran jiwa mereka, rela berkorban bagi bangsa. Saya percaya kita juga harus menjadi orang yang menuju bukan hanya sukses, tapi mencapai kebesaran jiwa seperti Kristus adanya, rela berkorban seperti dia. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat 3 ciri dari orang yang rela berkorban seperti Kristus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Alkitab berkata walaupun Yesus dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan haknya. Dia rela melepaskan hak, meninggalkan sorga yang mulia, menjadi manusia. Lahir di dalam kandang domba, dalam palungan, dan berjalan mati di atas kayu palang. Seperti seorang raja yang menyamar menjadi pengemis miskin untuk melihat siapa yang sebetulnya yang peduli kepada orang-orang yang sederhana. Dan dia minta tolong kepada menterinya di rumahnya masing-masing. Dan menteri yang tidak mengenal mengusir dia karena dia pakai baju pengemis. Sampai seorang anak gadis memberi dia makan. Dan besoknya dari istana dia bilang, tangkap itu menteri-menteri yang cuma pencitraan saja, tapi berikan hadiah yang besar bagi anak gadis yang rela menolong saya. Kalau raja bisa menyamar jadi pengemis, apalagi Allah, dia sudah datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan orang yang tulus hatinya. Saudara bayangkan Yesus di sorga, penuh dengan kemuliaan, jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Rela lahir di dalam kandang yang hina. Bukankah itu penyangkalan diri yang sangat luar biasa? Saya membaca kisah seorang gadis Albania bernama Agnes. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi pada usia 18 tahun Agnes memutuskan untuk menjadi biarawati. Dan dia pindah ke India. Dia menjadi guru sekolah Katolik elit di kota Kolkata di India. Saudara-saudara, dia jadi guru, mengajar anak-anak. Dan dia tinggal di sebuah biara yang cukup nyaman. Tapi di luar biara itu dia melihat
Ada banyak orang-orang miskin terlantar dan tidak punya apa-apa. Sampai satu kali ketika dia sedang berjalan untuk menuju biaranya, dia melihat ada orang sekarat sendirian, hampir mati, dan tidak ada orang yang menemani apapun. Itulah yang menggoncang hatinya. Dan akhirnya dia tinggalkan misinya sebagai seorang guru di sekolah umum. Dia rela hidup bersama dengan orang-orang miskin dan merawat mereka. Saudara-saudara, akhirnya dunia mengenal dia sebagai Ibu Teresa, yang nama aslinya adalah Agnes. Dan dia menolong orang-orang yang kelaparan terlantar di tengah jalan. Dia hidup bersama dengan mereka dengan sangat sederhana. Dia rela melepaskan haknya juga sebagai warga negara Eropa. Dan dampaknya pelayanannya luar biasa. Dia membentuk sebuah komunitas yang disebut Missionaries of Charity, yang kini mempengaruhi banyak orang dan ada di 130 negara lebih di dunia. Ibu Teresa mendapatkan hadiah Nobel perdamaian karena apa yang dia lakukan. Dan Gereja Roma Katolik menyebut dia sebagai santa, orang suci. Saya percaya bahwa kesuksesan kita raih ketika kita mendapatkan sesuatu. Tapi kebesaran, greatness, diperoleh ketika kita mengorbankan sesuatu. Mengorbankan hidup kita. Kalau Yesus rela menyangkal dirinya, meninggalkan kenyamanannya untuk mengulurkan tangan bagi kita. Bukankah melalui Jumat Agung ini kita juga diajar untuk rela menyangkal diri kita? Mari kita wujudkan penyangkalan diri itu di dalam keluarga kita masing-masing. Contohnya, seorang ayah bekerja keras, memberi uang dari hasil pekerjaannya semua kepada istrinya, supaya istri bisa membagi, mengurus keluarganya. Bukankah itu penyangkalan diri? Sebab lewat uang yang diperoleh, suaminya bisa foya-foya di luar. Tapi karena kepentingan yang lebih besar, dia mematikan keinginannya sendiri supaya keluarganya terberkati. Seorang ibu walaupun kelelahan, larut malam, rela menyusui bayinya, rela merawat anaknya yang masih kecil. Dan dia meninggalkan pekerjaannya yang dia lakukan selama masih gadis menjadi ibu rumah tangga. Ada orang agak malu kalau disebut ibu rumah tangga. Pekerjaan apa? Oh, cuma ibu rumah tangga. Saya mau bilang, ibu rumah tangga itu bukan cuma. Karena ibu rumah tangga itu sebuah pekerjaan yang mulia. Sebetulnya banyak wanita bisa bekerja, jadi wanita karir. Tapi demi menginvestasikan hidupnya bagi anaknya, dia rela menjadi ibu rumah tangga. Berlelah-lelah untuk membuat anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dan besar. Atau sebaliknya juga, anak bisa menyangkal diri dengan mengorbankan waktu bermainnya untuk membantu orang tuanya yang mungkin tidak kaya. Dari sejak subuh dia harus bangun, dia harus bersama dengan orang tuanya menjajakan kue di pinggir pasar, mungkin dekat rel kereta api, supaya keluarganya mendapatkan sedikit uang, supaya mereka bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, mari kita belajar melakukan penyangkalan diri, bukan hanya untuk menyenangkan kita, tapi demi sebuah tujuan yang lebih besar. Rela berkorban untuk orang lain. Satu kali ada seorang anak muda makan di sebuah restoran cepat saji. Dan dia lihat ada sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, 70 tahun lebih, kakek nenek. Lagi makan sebuah hamburger. Lalu dia pikir, oh mungkin mereka nggak punya uang, kasihan makan hamburger satu dibagi dua. Lalu karena tergerak, anak muda ini datang, kakek boleh nggak saya izin belikan satu hamburger lagi, supaya masing-masing kakek dan nenek makan bareng-bareng, nggak usah dibagi dua. Kakek bilang, oh nggak perlu anak muda, saya masih punya uang kok.
Cuma memang saya udah tua, nenek juga sudah tua, makan udah gak banyak. Jadi satu hamburger bagi 2 juga sudah lebih dari cukup. Oh maaf kakek, baiklah kalau demikian, saya pikir gak punya uang. Oh saya ada uang, terima kasih buat perhatiannya nak. Lalu anak muda tanya, tapi kakek kenapa saya lihat dari tadi yang makan nenek dulu? Kakek diam aja, nenek yang makan hamburgernya. Oh tenang anak muda, kami makannya gantian. Karena gigi kakek lagi dipakai sama nenek. Jadi sebentar nanti gilirannya akan tiba. Ini kakek luar biasa, saudara, penuh dengan pengorbanan, menyangkal diri, rela berkorban. Di keluarga memang kita harus belajar berkorban. Di tempat kerja bukankah kita juga harus menyangkal diri, rela berkorban. Kalau saudara karyawan, kerjalah dengan baik. Walaupun tidak selalu gajimu naik. Walaupun tidak selalu saudara mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Tapi engkau melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia. Tapi engkau melakukannya bagi Tuhan. Seorang pimpinan yang mengutamakan kesejahteraan timnya daripada ambisi pribadinya adalah orang yang kita sebut sebagai orang yang rela berkorban, melepaskan haknya. Dalam kehidupan sosial atau pelayanan, kita bisa membagi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari-hari ini menjelang Paskah, setelah diumumkan beberapa minggu, jemaat memberikan persembahan berupa sembako dan sebagainya, dan hampir 400 bungkus, 400 dus begitu yang kita bagikan kepada masyarakat yang kurang beruntung di beberapa titik di kota Bandung ini. Bukankah itu berarti kita juga mau mengorbankan sesuatu, walaupun itu masih jauh kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau saudara lagi ngalami kesulitan, temanmu datang, sudah lama gak ketemu kita, ceritakan masalahnya, ngutang, pinjam uang, lalu kemudian kita berkata oke deh saya bantu kamu walaupun semampu saya. Padahal saudara sendiri sedang bergumul, sedang ada masalah, dan kau tidak ceritakan itu kepada temanmu. Bukankah itu artinya menyangkal diri, rela berkorban? Tapi disitulah kebesaran jiwa sedang Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita. Kalau saudara rela mengampuni orang yang bersalah walaupun kau disakiti, bukankah itu berarti penyangkalan kepada diri? Kita punya hak untuk marah, kita punya hak untuk membalas, kita punya hak untuk menuntut. Tapi kita berkata, demi Kristus, aku rela mengampuni, aku rela memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Saya percaya bahwa teladan Kristus yang mati di kayu salib seharusnya menuntun kita pada kedewasaan jiwa dengan rela menyangkal diri. Jangan terus maunya kita. Kenapa keluarga ribut? Karena suami rasa benar sendiri, sebaliknya istrinya juga rasa benar sendiri, ingin menang sendiri, ribut. Tapi ketika satu pihak atau kedua-duanya berkata, saya nggak salah, tapi saya tidak mau cari ribut, saya lebih baik mengalah seperti Abraham, bukan menuntut hak seperti Lot. Dan Allah menghargai orang yang rela mengalah karena kebenaran. Berkat yang jauh lebih besar akan Tuhan berikan kepada orang yang jiwanya besar, sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kebaikan Tuhan. Ciri yang kedua dari orang yang rela berkorban seperti Kristus. Kalau yang pertama menyangkal diri, yang kedua mengabdi penuh. Ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus rela jadi hamba, jadi budak, jadi kacung, jadi pesuruh, jadi orang rendahan. Siapa dia? Raja di atas segala raja. Rela bukan cuma jadi manusia, tapi jadi budak, jadi hamba. Dalam Markus 10 ayat 45 Yesus bilang, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Boleh saya tanya, kalau secara keinginan daging, enak mana sih dilayani atau melayani?
dilayani. Enak mana? Disumbang atau menyumbang? Hah? Enak mana? Diberi atau memberi? Diberi kan? Semua yang awalan di itu rasanya enak. Disumbang, diperhatikan, diberi. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Enak mana di atau me? Enak mana dihibur atau menghibur? Kalau diberi enak di daripada me. Tapi kalau dihibur enak mana? Dihibur atau menghibur? Dihibur. Kalau saudara dihibur berarti saudara susah. Orang datang menghibur. Enak mana dibesuk atau membesuk? Siapa yang mau dibesuk? Kalau dibesuk saudara sakit. Ada di rumah sakit. Tapi kalau dibesuk kita yang sehat datang mengunjungi orang yang lemah supaya mereka dikuatkan. Bukankah melayani jauh lebih mulia daripada dilayani? Amin. Kalau di gereja, boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi jangan cuma tepuk tangan, lakukan saudara. Kalau di gereja lebih banyak yang dilayani atau melayani? Dilayani. Kurang pelayanan ngambek saudara-saudara. Ada orang masuk gereja udah agak penuh. Ayo Pak, Bu, kami antarkan sama Asher. Udah di sini aja, udah di sini lebih enak dan sebagainya. Ngambek, ngatur-ngatur. Pada maksud dari Asher kan baik, supaya saudara ditempatkan di tempat yang lebih baik. Aduh, kadang-kadang kita ini terlalu ingin menjadi fokus pusat perhatian. Lihat Yesus, dia raja segala raja. Dia menjadi hamba. Saya bersyukur di gereja kita ratusan volunteer, tidak digaji, tidak dibayar. Tapi melayani dari hati. Bahkan rela berkorban. Tiap minggu melayani. Ada yang jadi usher. Ada yang jadi guru sekolah minggu. Ada yang jadi pembina remaja, pemuda. Ada yang bagian parkir, saudara-saudara. Saya kadang dengar bagian parkir pernah curhat. Pak, kita suka dimaki-maki itu sama jemaat. Di gereja aja haleluya, haleluya. Kita arahkan, waduh ngambek-ngambek katanya. Padahal yang bantu parkir saudara bisa lebih kaya loh dari saudara. Karena pelayanan itu bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang paling rendah. Lihat Yesus, Raja segala raja, melayani orang-orang dengan hati yang sungguh. Ada orang yang melayani dalam bagian diakonia, sosial masyarakat. Kemarin saya lihat beberapa orang membawa sembako dan ada minyak, beras dan sebagainya. Diedarkan ke berbagai titik di kota ini. Dan mereka menyumbang sendiri, mereka membungkus, mereka membagi-bagikan. Dan tidak ada yang menggaji. Karena kita lakukannya untuk Tuhan. Saya menghargai saudara yang membuka rumahmu untuk tempat disediakan kelompok sel. Karena melalui rumah saudara orang-orang bisa kumpul, nyanyi menyembah Tuhan. Sharing kebenaran firman Tuhan, kasih makan. Mungkin combro atau misro. Saudara-saudara mungkin kelihatannya simpel. Tapi kalau saudara melakukannya dengan cinta. Kita sebetulnya adalah orang yang meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Seorang hamba sejati juga tidak pilih-pilih tugas. Siap melayani padahal capek habis kerja. Tapi mau pelayanan, mau latihan, mau ikut doa bersama dengan para pelayan. Hujan-hujanan, memberikan waktu untuk orang lain. Minta waktu ya, saya ada masalah, mau curhat. Saudara-saudara, lagi dia curhat, kita mikir, waduh masalahnya mah sepele, saya lebih berat sebetulnya. Ada orang curhat, aduh gaji saya kecil, cuma 20 juta. Yang diajak curhat bilang, aduh saya 5 juta aja kagak ada. Tapi kan dia gak bisa ngomong begitu saudara. Percaya Yehova Jireh, Allah menyediakan. Engkau sedang berkorban melayani sebagai hamba Kristus. Dan Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Saudara-saudara, seorang hamba juga bersedia dikoreksi. Kalau ada kepala tim melihat, oh ini kok pelayanannya kurang sesuai dengan prosedur, tidak seperti SOP, ditegur.
Pak, Bu, tolong ya minggu depan begini-begini. Ngambek. Saya kan volunteer, sukarelawan. Artinya kalau saya suka, saya rela. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Dia memberikan definisi keliru lagi soal sukarelawan. Udah untung gereja saya mau pelayanan. Kalau nggak ada saya, bisa bubar pelayanan ini. Emang gereja cuma satu? Saya rasa itu bukan hati seorang hamba. Hati hamba adalah orang yang rela ditempatkan dan berkata, aku ini hanya hamba. Aku bukan pesohor, selebriti. Aku diselamatkan Tuhan saja sudah anugerah. Apalagi diberi kesempatan untuk melayani. Asal nama Tuhan ditinggikan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya kita punya hati seperti itu, saudara-saudara. Kadang-kadang udah melayani disalah-salahkan. Maafkan. Dengan rendah hati kita melayani. Saya jadi ketua sinode, saudara. Kadang-kadang di Indonesia itu ada daerah bencana. Ada yang banjir, gempa bumi dan sebagainya. Kita punya kira-kira 5.000 orang GBI yang sudah dilatih menjadi tagana. Taruna Siaga Bencana. Dilatih. Dapatkan sertifikat dari Kementerian Sosial. Dan saya minta kalau bisa ketika ada bencana, H+1 minimal sudah terjun ke lokasi. Dan kita support dengan bantuan keuangan untuk mereka siapkan dapur air dengan makanan dan apapun, selimut, tenda, supaya mereka bisa menolong masyarakat. Dan kadang-kadang yang jadi korban adalah gereja juga, saudara. Kalau gempa, runtuh dan sebagainya. Saya satu kali ada di Amerika Serikat dan saya dengar ada satu daerah kena gempa. Langsung saya telepon pimpinan daerahnya dari Amerika. Pak, ada yang paling parah enggak? Ada Pak, gereja anu. Oke. Bisa tolong ya, minta alamat, nomor account dan sebagainya. Dan saya minta bendahara dari sinode. Segera, gak usah tunggu saya pulang dari Amerika. Kasih bantuan yang dibutuhkan. Dampingi mereka. Supaya mereka bisa bangkit dan tidak merasa sendirian. Beberapa bulan kemudian ada meeting saudara-saudara. Beberapa utusan daerah datang. Satu angkat tangan. Saya usul. Pak Ketua Umum ini ketika kami lagi susah, lagi bencana, tidak datang ke tempat kami. Tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian. Saya langsung tanya kepada dalam pembicaraan itu, Pak, saya kan minta Anda bantu untuk gereja itu. Sudah belum? Sudah. Itu gereja yang dapat bantuan paling besar. Loh kok ini kok marah-marah sama saya? Lah nggak tahu tuh. Mungkin dia nggak tahu Pak Rubin yang suruh. Dan apa yang saya katakan? Minta maaf. Lain kali saya perbaiki. Selesai, saudara. Kalau kita jadi pimpinan kurang ajar loh. Lain kali gua kagak bantu loh. Tahu nggak? Wah bisa jadi panjang. Maafkan saya Pak, saya akan perbaiki. Apa itu hamba? Apa itu pimpinan? Seorang yang harus punya hati sebagai hamba. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Tapi saya percaya bahwa kita semua harus belajar mengabdikan diri seperti Yesus. Kita bukan bos tapi hamba. Kita melayani bukan karena ingin mencari pujian manusia. Tapi dengan rendah hati menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika kita melayani disalahkan, tetap mengampuni, tetap melayani dengan hati hamba. Ada pelayan datang, Pak, saya mau cuti. Dia laki-laki, pria. Cuti apa? Cuti melahirkan, saya bilang. Oh enggak, cuti dalam pelayanan. Oh kenapa? Saya sih gak pernah ada masalah dengan Pak Rubin. Tapi itu Pak, tim pelayanan Anda, wah dia ceritakan kesalahan, kejelekan dan sebagainya. Oh, begitu ya. Saudara-saudara, saya mau bilang, pada waktu kita melayani, diasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara orang yang gampang tersinggung, Tuhan akan sengaja menghadirkan orang lain yang keras kepala, yang menyinggung saudara terus-terusan. Sampai rasa tersinggungmu habis. Dan itu diizinkan Tuhan.
Karena apa? Dia bagaikan amplas. Karena kita tidak tahu kelemahan kita dan Tuhan menghadirkan orang-orang dan kita pikir dia alat setan. Dasar si setan, ngomong aja udah gak mau pakai namanya. Udah pakai setan. Dia bukan alat setan, dia alat Tuhan. Membuat kita lebih rendah hati. Siapa yang hari ini sedang bentrok mungkin dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan lingkungannya, dengan teman kerjanya. Ingat, Tuhan memproses kita. Dan kalau kita punya hati hamba, direndah-rendahkan, tapi kita tidak merasa tinggi hati, tetap rendah hati, kita nggak akan marah. Dan itulah teladan Yesus. Raja segala raja rela mengabdi penuh menjadi hamba. Saudara-saudara, ada sebuah lagu berkata, boleh cek? Kita yang mau berkata, ubah hidupku Tuhan, punya hati seperti hamba, punya hati seperti Kristus. Kalau itu yang saudara doakan, saya percaya greatness, kebesaran, Tuhan cangkokkan dari hatinya ke dalam hati kita. Orang yang rela berkorban seperti Kristus menyangkal diri. Orang yang rela berkorban seperti Kristus mengabdi penuh, rela menjadi hamba. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang rela berkorban seperti Kristus menderita karena kasih. Ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus rela mati di kayu salib untuk membuktikan kasih Allah yang terbesar. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Enggak nunggu kita baik, Tuhan sudah rela mati untuk kita. Saudara tahu apa bukti kasih Allah yang terbesar? Yesus rela mati untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan apa? Rumah yang besar kepada kita. Betul? Uang yang banyak kepada kita. Kedudukan yang tinggi kepada kita. Suami yang cakep, istri yang cantik untuk kita. Betul? Tidak. Tapi dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Tuhan hanya kasih uang, mungkin kita bilang, oh cuma sebesar itu, cuma kasih uang. Kalau kasih rumah, oh cuma bisa kasih rumah. Orang juga bisa. Tapi kalau dia serahkan nyawanya untuk keselamatan kita, dan tidak ada yang bisa menggantikan selain Yesus yang harus menempuh jalan itu. Bukankah ini adalah pertunjukan kasih yang terbesar? He gave his life. What more could he give? Dia memberikan nyawanya, hidupnya. Apalagi yang bisa diberikan untuk membuktikan dia cinta kepada kita. Dulu saya pikir simbol cinta adalah jantung hati. Sekarang saya tahu simbol cinta yang terbesar adalah salib. Kalau saudara bertanya, Tuhan sebesar apakah kasih-Mu kepadaku? Dia akan merentangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Dan dia berkata sebesar ini. Saudara-saudara, boleh saya tanya, siapa di antara saudara yang ingin lebih dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang mau lebih dicintai oleh Tuhan? Ada yang mau lebih dicintai oleh Tuhan? Oh, banyak ya. Saya bilang, Tuhan mau mencintai saudara lebih, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah memberikan segala-galanya. He gave his life. What more could he give? Dia sudah memberikan nyawanya. Dan saudara dan saya masih minta lebih dikasih Tuhan. Tuhan bilang, apa lagi yang harus aku perbuat anakku untuk menunjukkan aku mengasihi engkau. Aku bukan hanya kasih uang, aku bukan hanya kasih waktu, aku bukan hanya kasih apa yang kamu mau, aku kasih nyawa. Sebab saudara punya kesehatan yang paling sempurna di dunia ini, engkau tetap akan mati. Tapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pahala kekal di dalam kerajaan sorga. Hidup kekal dijamin oleh Dia. Tuhan tidak bisa mengasihi kita lebih, karena Dia sudah mengasihi kita habis-habisan. Kasihnya seperti air terjun yang tidak henti-hentinya mengalir. Tapi tergantung saudara, apakah engkau mau mendekat pada air terjun itu? Kalau engkau mau mengalami aliran air, lalu saudara cuma bawa gelas kecil, engkau hanya tampung air sebesar gelas kecil.
Apalagi kalau saudara cuma bawa sendok teh dan berdiri di bawah air terjun itu, saking derasnya air terjun, nggak dapat apa-apa karena sendok tehnya terlalu kecil, saudara-saudara. Tapi kalau engkau membawa bejana hati yang luas dan tidak ditutup tapi terbuka, aliran air kasih, kesegaran itu Tuhan akan alirkan dalam hidup kita. Dia rela menderita bagi kita. Dan sekarang kita juga dipanggil untuk rela menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Setia walaupun menderita, kita tidak mau menyangkal Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Dan apa akibatnya? Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika kita rela berkorban, Tuhan akan membela dan mengangkat kita pada waktunya. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah bahwa kematian dan kebangkitan Yesus sanggup mengubah kehidupan menjadi baru. Menurut tradisi gereja, ada seorang yang bernama Longinus yang adalah prajurit Romawi, centurion, yang mengeksekusi dan dia yang menikam lambung Yesus untuk membuktikan Yesus sudah mati. Dalam Matius 27 ayat 54 dicatat dalam Alkitab, ketika Yesus mati, kegelapan meliputi daerah itu, gempa terjadi, batu terbelah, sehingga kepala pasukan Romawi berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam Yohanes 19 ayat 34, dikatakan seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ada ketika Yesus disalib agak lebih tinggi daripada posisi orang lain karena dia tergantung di sana, adalah orang yang punya masalah mata. Penglihatannya agak kabur, agak buram. Tapi waktu darah dan air terpercik, dia mengalami mujizat. Dia bisa melihat dengan jelas, melihat dengan sempurna. Lihat pada waktu Yesus ditangkap, Petrus memotong telinga imam besar namanya Malkus. Tuhan tempel, kayak tempel pangsit gitu saudara sekalian. Tanpa lem, set, mujizat terjadi. Sehingga sangat mungkin hal itu terjadi kepada kepala pasukan ini. Dan pada waktu itulah dia tahu bahwa ini bukan orang sembarangan. Ini pasti adalah anak Allah. Dia bertobat, dia kemudian dibaptis, dia meninggalkan pasukannya, berhenti dari jabatan militernya. Dan orang mengenal dia, saya tidak tahu nama aslinya, tapi kemudian diganti menjadi Longinus, yang dalam bahasa Yunani artinya tombak atau lancip. Dia kemudian meninggalkan Yerusalem, dia pindah ke Kapadokia di daerah Turki sekarang. Dia menjadi pemberita Injil. Dan pada waktu kaisar mendengar itu, dia dikejar-kejar, dia ditangkap, disiksa, disuruh menyangkal Yesus. Tapi dia tetap tidak mau menyangkal Yesus. Dia memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Dia mati sebagai martir. Dia dipenggal, tapi dia tetap mempertahankan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan karena itu gereja Roma Katolik menyebut dia sebagai santo, sebagai orang kudus. Saint Longinus. Saya percaya melalui karya salib orang bisa diubah hidupnya. Hari ini adakah di antara saudara yang tidak yakin kalau engkau mati engkau masuk surga atau masuk neraka, dan kau mau bertobat dari segala dosamu, dosa saya dan saudara yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib. Tapi hari ini kita mau bertobat dan berkata, Tuhan, ubah hidupku. Bahkan mungkin aku seperti Longinus yang menikam engkau. Aku menyakiti engkau. Aku berusaha melakukan hal yang sangat buruk selama ini dengan kelakuanku. Tapi terpercik darah anak domba yang menyucikan. Terpercik kasih karunia yang menyegarkan hidupku. Dan aku mau diubah oleh karena Kristus. Hari ini bertobatlah. Percayalah kepada Yesus. Berikan dirimu dibaptis. Kalau ada di antara saudara yang mau bertobat, terima Yesus, memberi diri dibaptis, habis ibadah ini hubungi para pengurus. Saudara nanti siang ini akan segera dibaptiskan. Kalau sungguh-sungguh saudara mau bertobat, percaya kepada Yesus.
sangat indah untuk memberikan diri kepada Kristus pada hari Jumat Agung ini. Dan biarlah seperti Longinus, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Apa yang dilakukan Yesus Kristus adalah bukti kasih terbesar bagi kita. Jika pesan ini memberkati, bagikan kepada orang lain, karena kasih Tuhan layak untuk didengar semua orang. Tuhan Yesus memberkati.